Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini kita membahas mengenai uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini adalah uji prasyarat analisis. Tujuannya yaitu untuk menguji homogen tidaknya varians data. Oke, nah uji homogenitas ini terdiri dari dua rumus yang mempunyai syarat penggunaan tertentu. Yang pertama namanya rumus Fisher. Syaratnya yaitu data berasal dari dua kelompok sampel dan tidak harus diketahui kenormalan distribusi data. Jadi jika saudara meneliti, contohnya penelitian eksperimen yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, jadi hanya ada dua kelompok sampel, maka saudara bisa menggunakan rumus Fisher dan tidak harus menguji kenormalannya jika mau menggunakan rumus ini. Kemudian yang kedua ada namanya rumus Bartlett, yaitu apabila data bersumber dari lebih dari dua kelompok sampel. Ingat ya, lebih dari dua kelompok sampel barulah menggunakan Bartlett. Nah, di sini harus diuji dulu data tersebut normal atau tidak. Nah, dari dua uji ini terlihat bahwa data bisa digunakan atau bisa diuji homogenitasnya jika berasal dari dua kelompok sampel atau lebih. Jadi jika data saudara terdiri dari hanya satu kelompok, maka tidak perlu diuji homogenitasnya. Ya. Oke, kita masuk ke rumus pertama yaitu rumus Fisher. Nah, untuk itu saya beri contoh pada Excel data yang terdiri dari dua kelompok berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian kelasnya ini adalah tahun masuk. Ya, oke. Nah, di sini yang pertama kali, jadi datanya itu cukup sampai di sini yang saya blok. Ya. Nah, kemudian saudara perlu menghitung varians data. Jadi saya tidak lagi memberi tahapan-tahapan menggunakan rumus penjumlahan, rumus X bar atau rata-rata hitung, dan varians, karena itu sudah ada pada video tutorial mengenai statistik deskriptif part 2. Ya, jadi scroll aja ke bawah untuk melihat caranya. Jadi saya langsung menggunakan rumus untuk penjumlahan, yaitu sama dengan sum atau summary, blok datanya, enter, copy paste ke sebelah. Sedangkan untuk rata-rata saudara bisa menggunakan rumus sama dengan average tulisannya ya, blok data, kemudian enter. Oke, kemudian untuk varian sama dengan var, blok data, enter. Nah, begitu untuk di sebelahnya. Nah, kemudian di sini N adalah jumlah data dari setiap kelompok. Contohnya ini data 1, data kelompok 1 ada 6. Saudara bisa menggunakan rumus sama dengan count blok data. Jadi kalau misalnya datanya masih sedikit seperti ini, bisalah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau datanya sampai ratusan kan bisa tidak akurat. Jadi menggunakan rumus sama dengan count blok data. Nah, kemudian kita mencari DK. DK itu adalah derajat kebebasan. Kalau dalam bahasa Inggris itu degree of freedom. Caranya adalah sama dengan N dikurang 1. Maka dia dapat DK kelompok 1 5, DK kelompok 2 juga 5. Nah, kemudian setelah saudara mendapatkan isi dari tabel, saudara bisa masukkan tabel itu pada perumusan seperti contoh di buku saya. Kemudian yang kedua adalah menentukan hipotesis. Nah, ini hipotesis umum untuk semua homogenitas. H0 jika varians kelompok 1 sama dengan varians kelompok 2. Berarti terbukti data bervarians homogen. HA atau hipotesis alternatif jika varians 1 tidak sama dengan varians 2, maka data terbukti tidak homogen atau varians tidak homogen. Nah, yang ketiga menghitung nilai Fisher, nilai F, yaitu dengan cara ini F hitung ya. Saya buat saja di sini F hitung, karena nanti akan ada F tabel. Oke.
Jadi mencari F hitung yaitu sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil. Oke, nah jadi saudara tinggal, kalau sudah ada tabel bantu, jadi ini namanya tabel bantu yang di Excel ini, saudara tinggal ini aja, tinggal masukkan nilainya. Nah, nih varians terbesar atau varians tertinggi. Jadi caranya sama dengan max, kemudian blok varians yang mau dihitung. Nah, begitupun untuk minimal sama dengan min blok varians yang mau dihitung. Nah, kalau dia dua kelompok sebenarnya nggak perlu pakai rumus itu pun sudah kelihatan. Varians terbesar itu ada di kelompok kedua, yaitu sebesar 18,27, sedangkan varians terkecil ada di kelompok pertama, yaitu sebesar 5,60. Jadi F hitungnya sama dengan 18,27 dibagi 5,60. 60, sorry ya, 5,60. Jadi tidak ada puluhan ratusan di belakang desimal. Mohon maaf, saya salah tadi. Oke, maka diperoleh F hitung sebesar 3,262. Selanjutnya yaitu membandingkan harga F hitung dengan F tabel. Jadi kita lihat dulu nilai F tabel pada tabel kritis Fisher dengan syarat signifikansinya 5% dan DK1-nya sama dengan 5, DK2-nya sama dengan 5. Kenapa? Sudah kelihatan di tabel ini. DK1 5, DK2-nya 5. Sekarang kita cari tabel kritisnya. Nah, ini dia tabel F. Ini banyak sekali memang saya masukkan itu ada di buku karena jumlah sampel setiap penelitian kan berbeda-beda. Nah, ini untuk probabilitas atau taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Jadi nanti beda lagi kalau dia 0,1 atau 1% dan 0,025 atau 2,5%. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi DK1-nya sama dengan 5, berarti ada di di kolom kelima, kemudian DK2-nya ada 5 juga, baris kelima. Jadi kolom kelima, baris kelima, yaitu nilainya 5,05. Sekarang kita masukkan. Kita balik lagi ke homogenitas tadi. Nah, di sini ada ketentuan bahwa jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Artinya data bervarians homogen, begitu sebaliknya. Karena F hitung ini 3,262 lebih kecil dari F tabel yaitu 5,050, berarti terbukti bahwa H0 diterima, yaitu varians homogen. Nah, selanjutnya kita masuk rumus kedua yaitu Bartlett. Karena Bartlett tadi syaratnya adalah terdiri dari berasal dari lebih dua kelompok sampel, maka saya menggunakan contoh sampel yang lain. Ini mengenai berat badan siswa dalam kilogram, kemudian data kelompoknya ada 4. Jadi saudara jangan membuat kilogram di sini 20 kg, nanti bisa berubah datanya. Nah, ya, jadi lebih bagus untuk identitas kira-kira 20 itu apa, kilogram, sentimeter, dan sebagainya, lebih bagus dibuat di headernya. Seperti ini. Oke, nah, yang pertama caranya adalah menyusun data dalam bentuk tabel dan menghitung variansnya. Oke, nah di sini saya memang menghitung variansnya pada tabel bantu, nggak apa-apa. Jadi di tabel ini diperoleh data berat badan siswa. Oke. Kemudian menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya berbeda dengan hipotesis rumus Fisher, karena Fisher hanya ada 2 varians, sedangkan untuk Bartlett ini sampai dengan varians K, jadi tergantung kelompoknya ada berapa. Jadi karena di sini ada 4 kelompok, maka H0-nya yaitu jika varians 1 sama dengan varians 2, sama dengan varians 3, sama dengan varians 4, atau bisa juga saudara buat semua varian sama, maka data terbukti homogen. Kemudian jika alternatif
H alternatif atau HA-nya yaitu jika minimal 2 ragam saja tidak sama atau 2 varian saja tidak sama, maka data dinyatakan tidak homogen. Nah, yang ketiga yaitu menentukan nilai varians gabungan dengan rumus seperti ini. Nah, untuk memudahkan perhitungan maka menggunakan tabel bantu homogenitas Bartlett. Nah, disinilah kita menghitung variansnya. Yang pertama pada kolom kedua, kolom pertama sudah jelas ya data kelompok untuk ininya, untuk headernya. Kemudian kita masuk ke kolom kedua yaitu DK. Mencari DK sama dengan N dikurang 1. Nah, begitu seterusnya. Sampai di akhir saudara mencari jumlah dari DK, yaitu sama dengan summary, sama dengan sum, blok data. Kolom kedua, disinilah saudara menghitung varians. Saya buat SI karena memang ini varian setiap data. Jadi nanti ada SP. SP itu adalah varians gabungan. Nah, caranya yaitu sama dengan var, kemudian blok data kelompok 1. Nah, begitupun untuk varians yang kedua, varians yang ketiga, dan varians yang keempat. Nah, selanjutnya pada kolom keempat, saudara perlu menghitung DK dikali varians. Berarti sel L12, K12 dikali dengan sel L12 untuk kelompok pertama. Kemudian saudara tinggal copy paste. Selanjutnya logaritma varians. Ingat ya, logaritma varians, bukan logaritma DK kali varians. Berarti log L12 untuk kelompok 1. Nah, tinggal paste ke kelompok 2, 3, dan 4. Kemudian yang dikalikan adalah DK dikali log S. Ingat, DK berada di kolom K atau kolom DK, yaitu K12 untuk kelompok pertama, dikali dengan MN12. Ya. Nah, copy paste. Selanjutnya saudara tinggal cari penjumlahan untuk DK dikali SI, DK dikali varians, dan DK dikali log varians. Oke. Nah, selanjutnya barulah saudara bisa menghitung varians gabungan dengan rumus seperti ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya rumusnya tadi kan sigma NI dikurang I. Jadi NI dikurang I itu sama dengan DK. Makanya saya sederhanakan menjadi sigma DK dikali varians. Jadi DK kali varians. Kemudian jumlahnya dibagi dengan N. N itu adalah jumlah keseluruhan. N itu yaitu sama dengan summary, kita buat di sebelah sini. N besar ya. Nah, 18 dikurang K. K itu kelompok. Ada 4. Nah, makanya kita tinggal masukkan rumus di SP ini. Ya, berarti tinggal masukkan aja. Ini ada 2 cara, bisa manual seperti ini. Hitung satu-satu. Atau langsung saja kita buat sama dengan ini dia sigma DK kali varians dibagi dengan NK-nya itu 18 ya, buka kurung 18 dikurang kelompok itu jumlahnya ada 4. Oke. Atau bisa dia per DK. Jadi ini sama dengan per DK ya. Oke. Ya. 17,329. Didapatlah varians gabungannya sebesar 17,329. Tahapan yang keempat yaitu saudara menentukan nilai logaritma dari varians gabungan. Berarti tinggal logaritmakan nilai varians gabungannya sehingga diperoleh 1,239. Caranya gampang, saudara tinggal buat sama dengan log, kemudian pilih selnya mau dihitung logaritmanya dan enter. Nah, yang kelima yaitu menentukan nilai Bartlett. Ya, jadi di sini hitung dulu nilai Bartlettnya, diketahui dengan rumus B sama dengan log varians dikali sigma DK. Berarti log variansnya itu di atas 1,239 dikali dengan 14 sigma DK. Enter, diperolehlah B-nya itu nilai Bartlettnya sebesar 17,343. Nah, tidak sampai di situ. Walaupun namanya rumus Bartlett, tetapi kita membutuhkan C kuadrat untuk homogenitas.
Beda rumusnya dengan C kuadrat untuk normalitas. Nah, lihat rumus untuk C kuadrat homogenitas, yaitu C kuadrat sama dengan ln 10 dikali dengan Bartlett, nilai Bartlett dikurang sigma dk log varians, ya. Berarti kita tinggal cari dulu ln 10. ln 10 saudara bisa menggunakan rumus sama dengan ln, kemudian buka kurung 10, enter. Jadi nilai ln 10 itu selalu 2,303. Ya, jadi kalau saudara tidak perlu cari lagi, cukup buat 2,303. Selanjutnya kita cari C kuadrat, yaitu dengan cara ln 10 dikali dengan B. Ini saya buat manual. ln 10 dikali dengan buka kurung B-nya dikurang dengan sigma dk log varians, itu ada di sini. U16, enter. Diperolehlah C kuadratnya sebesar 0,480. Kemudian sama seperti uji Fisher, kita lihat nanti C tabelnya berapa dengan rumus yang sama, yaitu taraf signifikansi 5%, derajat bebasnya yaitu jumlah kelompok dikurang 3. Karena kelompoknya 4 dikurang 3 menjadi 1. Berarti X tabelnya itu 0,05 baris 1. Nah, nanti jika Ciku hitung lebih kecil dari Ciku tabel, maka H0 diterima. Sekarang kita lihat nilai kritis dari C kuadrat. Nah, tadi diperoleh bahwa 0,05, berarti di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kolom ke 9. Termasuk di situ degree of freedom untuk kolom pertama. Degree of freedom itu bahasa Inggris, artinya arti ke bahasa Indonesia itu derajat kebebasan atau derajat bebas. Nah, barisnya itu 1 karena tadi jumlah kelompok 4 dikurang dengan 3. 4 dikurang 3, 1. Berarti baris pertama kolom ke-9 yaitu sebesar 3,840. Dengan demikian, Ciku hitung yaitu 0,480 lebih kecil dari Ciku tabel yaitu 3,840, sehingga H0 diterima yaitu terbukti data bervarians homogen. Itu saja video tutorial mengenai uji prasyarat analisis untuk homogenitas data dengan menggunakan rumus Fisher dan rumus Bartlett. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.